Di tengah tantangan ketahanan pangan yang semakin kompleks, peran keluarga dalam menjaga kemandirian pangan menjadi semakin penting. Melalui pemanfaatan lahan pekarangan secara kreatif dan berkelanjutan, kita dapat mewujudkan pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman memperkuat kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya tersebut, Dharma Wanita Persatuan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blitar turut berpartisipasi dalam mewujudkan ketahanan pangan keluarga. Dengan memanfaatkan lahan pekarangan kantor yang sederhana, kami mengembangkan budidaya tanaman pangan berupa sawi dan kangkung, serta membudidayakan ikan lele dalam galon sebagai sumber protein hewani. Adapun tahapan-tahapan dari kegiatan budidaya kangkung dan sawi adalah sebagai berikut. Pertama, proses dimulai dengan pengolahan media tanam, yaitu mencampurkan tanah dan sekam dengan perbandingan 1:1. Tujuannya adalah untuk menciptakan media yang gembur, poros, dan ideal bagi pertumbuhan tanaman. Yang kedua, budidaya kangkung dilakukan menggunakan teknik hidroponik sederhana. Ember diisi air sebagai sumber nutrisi, kemudian wadah plastik berlubang berisi sekam ditempatkan di bagian atasnya. Benih kangkung ditabur merata pada media sekam. Teknik ini memanfaatkan sistem kapilaritas sehingga tanaman dapat tumbuh dengan optimal tanpa penggunaan tanah secara langsung. Selanjutnya yang ketiga, proses penanaman sawi dilakukan dengan menggunakan pot dan polybag. Media tanam yang telah disiapkan dimasukkan dengan proporsi yang tepat. Kemudian bibit sawi ditabur dengan menyesuaikan tempat agar mendapatkan ruang tumbuh yang cukup. Alasan kita memilih budidaya kangkung dan sawi dikarenakan kedua bibit tersebut perawatannya mudah, tidak memerlukan lahan luas, serta memiliki masa pertumbuhan yang relatif cepat. Selanjutnya persiapan budidaya lele, di mana bibit yang kita pilih berukuran 5-6 cm. Sebelum pemilihan bibit lele ke dalam galon, dilakukan pemberian cairan probiotik M4 ke dalam galon berisi air untuk menjaga kualitas air dan kesehatan lele. Bibit lele kemudian dimasukkan ke dalam galon sesuai kapasitas, yaitu sekitar 20 ekor per galon. Alasan kita memilih budidaya lele dikarenakan budidaya lele ini dapat dilakukan pada media sederhana seperti galon. Perawatannya pun tidak rumit, hanya perlu menjaga kualitas air dan memberikan pakan dengan jumlah yang cukup agar lele tumbuh sehat. Pada hari kelima, pertumbuhan kangkung mulai terlihat tunas-tunas hijau yang muncul. Sedangkan pada tanaman sawi belum terlihat tumbuh tunas dikarenakan proses perkecambahannya memang lebih lama dibandingkan tanaman kangkung. Sedangkan pada budidaya lele dilakukan pemantauan untuk memastikan kualitas air tetap baik dan bibit lele tetap hidup. Kualitas air yang baik adalah tidak berbau dan cukup oksigen. Dengan air yang terjaga, lele dapat tumbuh sehat dan tidak mudah mati. Memasuki hari ke-7, perkembangan tanaman semakin terlihat. Kangkung kini sudah menumbuhkan daun-daun muda yang tampak segar. Sementara itu tanaman sawi mulai menunjukkan tunas kecil yang muncul di permukaan media. Pengecekan rutin dilakukan untuk melihat ketersediaan air pada tanaman kangkung agar akar kangkung tetap terendam dan bisa menyerap nutrisi dengan baik. Sementara itu pada tanaman sawi dilakukan penyiraman rutin agar media sawi tetap lembab. Selanjutnya adalah pemantauan budidaya lele. Setelah pergantian air yang dilakukan 2-3 hari sekali, pemantauan bibit lele dilakukan untuk memastikan semua bibit berada dalam kondisi sehat. Pengecekan ini penting untuk memastikan bibit lele tetap hidup dan pertumbuhannya tidak terganggu. Pemberian pakan lele dilakukan setiap hari dengan takaran yang cukup agar pertumbuhannya optimal dan tidak menimbulkan sisa pakan yang dapat mencemari air. Pada hari ke-15, tanaman kangkung diberikan nutrisi A dan B yang telah dicampur pada 1 liter air dengan perbandingan 1:1. Sementara itu, tanaman sawi diberi pupuk NPK 16 dengan cara menaburkan tidak terlalu dekat dengan tanaman agar akar tidak rusak dan daun tidak layu.
Berikut adalah proses pergantian air lele yang tidak dilakukan seluruhnya, melainkan hanya sebagian. Tujuannya agar lele tidak stres dan tetap beradaptasi dengan kondisi air sebelumnya. Selanjutnya ditambahkan cairan prebiotik M4 untuk menjaga kualitas air tetap baik, menekan bau, dan mengurai sisa pakan sehingga pertumbuhan lele menjadi lebih sehat. Memasuki hari ke-20, pertumbuhan kangkung dan sawi ini semakin terlihat. Kangkung tampak makin subur dengan bertambahnya daun, sementara sawi menunjukkan perkembangan tunas dan daun yang terus membesar. Berikut adalah proses pergantian air pada lele yang dilakukan secara rutin untuk menjaga kualitas air dan lele. Perkembangan pada hari ke-22 menunjukkan bahwa pertumbuhan kangkung terlihat semakin baik, dengan akar yang makin panjang dan lebat, serta batang yang terus bertambah tinggi. Setiap kali dilakukan penambahan air, juga dilakukan penambahan nutrisi, agar tanaman kangkung dapat berkembang dengan baik. Dan untuk tanaman sawi pun menunjukkan perkembangan yang stabil. Melalui kebersamaan, kreativitas, dan kepedulian terhadap lingkungan, kita dapat menciptakan ruang-ruang kecil yang penuh manfaat dan menjadi inspirasi bagi keluarga lainnya. Karena ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi gerakan bersama untuk memastikan masa depan yang lebih sehat, kuat, dan berkelanjutan. Memasuki hari 29, tanaman kangkung semakin tumbuh subur. Perkembangan akar yang baik menunjukkan bahwa tanaman tersebut berada dalam kondisi baik dan terus berkembang dengan optimal. Tanaman sawi semakin tumbuh dan mulai terlihat perbedaan ukuran antar bibit. Oleh karena itu, dilakukan penyemaian untuk memisahkan bibit yang besar dan kecil. Penyemaian ini bertujuan agar setiap tanaman memiliki ruang tumbuh yang cukup, sehingga pertumbuhannya lebih leluasa dan optimal. Pada budidaya lele dilakukan pemisahan antara bibit yang besar dan kecil untuk mencegah terjadinya kanibalisme dan agar bibit kecil tidak kalah saat berebut pakan. Pada pemisahan ini setiap galon berisikan 10 ekor lele. Pada saat ini tanaman kangkung, sawi, dan lele belum bisa dipanen dikarenakan umur dan ukurannya belum mencapai standar panen. Kangkung biasanya siap dipanen pada usia 4-6 minggu ketika batangnya sudah mencapai 25-30 cm. Sedangkan sawi baru siap dipanen pada usia sekitar 2 bulan saat daunnya tumbuh hingga 20-30 cm. Sementara itu, lele baru bisa dipanen setelah 3 bulan ketika panjang tubuhnya mencapai 15-20 cm dengan berat sekitar 150-200 gram. Karena saat ini semuanya belum siap untuk dipanen, maka masih diperlukan waktu proses pertumbuhan sampai pada saat panen. Dari pekarangan kecil yang kami kelola, kami belajar bahwa ketahanan pangan bukan hanya tentang hasil panen, tetapi tentang kesadaran, kebersamaan, dan kemauan untuk terus berdaya. Budidaya kangkung, sawi, dan lele yang kami lakukan menjadi bukti bahwa setiap keluarga, setiap komunitas, dan setiap ruang yang dimiliki dapat menjadi sumber kehidupan yang bermanfaat. Melalui upaya sederhana ini, Dharma Wanita Persatuan, Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blitar ingin mengajak seluruh keluarga Indonesia untuk terus berdaya guna dalam program ketahanan pangan. Mari bersama untuk terus menumbuhkan pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Bersama kita kuat, bersama kita mandiri, bersama kita wujudkan ketahanan pangan keluarga untuk masa depan yang lebih sejahtera.